Kalau kita melihat sesuai dengan kita apakah dolar naik, terus kemudian krisis dan segala macam, memang ini semuanya berawal dari pandemi. Kita tahu bahwa pandemi, kalau dalam pandemi justru yang terjadi bukan inflasi pada saat itu, karena daya belinya turun. Nah, pada saat pandemi justru supply chain-nya ini, distribution chain ini terganggu semuanya. Nah, ini yang mengakibatkan juga pada saat itu pemerintah mendorong beberapa programnya, yaitu dengan PEN, kemudian dengan juga Parlinsos dan segala macam untuk mendorong pada masyarakat. Ini sudah kita lakukan. Nah, kemudian awal tahun ini memang The Fed sebenarnya awal tahun lalu itu The Fed memang sudah mengannounce akan mengadakan tapering off, kenaikan suku bunga. Nah, ini memang sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia sebenarnya. Dan karena dengan kenaikan suku bunga ini, maka akan mengakibatkan adanya koreksi terhadap nilai tukar mata uang rupiah. Dan itu memang saat ini terjadi, tapering off itu sudah dilakukan, tetapi tidak secara drastis. Saat ini mungkin 1,75%. Nah, diperkirakan tahun ini itu akan bisa mencapai 3,5% tapering off itu. Jadi dengan 1,75% tapering off yang dilakukan oleh kenaikan suku bunga ini sudah mengakibatkan adanya gejolak di gejolak di nilai dolar terhadap rupiah. Apa yang terjadi kalau itu 3,5 dan sampai seberapa jauh kekuatan kita terhadap nilai tukar dolar itu. Nah, ini kalau saya melihat kita ini masih diuntungkan dengan harga komoditi. Jadi betul apa yang dikatakan bahwa harga komoditi itu tidak akan bisa naik terus. Memang betul. Tetapi kondisi ini saya katakan bahwa Indonesia ini diselamatkan. Jadi memang mungkin Tuhan itu masih sayang pada bangsa Indonesia. Karena diselamatkan, kondisi seperti ini, komoditinya naik. Dan kebetulan, Indonesia ini penghasil komoditi yang bagus. Sehingga, koreksi daripada dolar kita, itu tidak seperti yang dikhawatirkan. Kalau misalnya komoditi itu, tidak ada kenaikan harga komoditi, mungkin lebih dari 15.000 yang terjadi. Mungkin Pak Antoni bisa juga nanti mengkoreksi saya. Karena apa? Karena permasalahan ini adalah ada juga penerimaan yang kita lakukan. Kemudian ada juga hal kenapa yang menahan laju daripada dengan tapering off ini menahan laju daripada dolar kita, rupiah kita. Salah satunya adalah utang-utang luar negeri kita dalam dunia usaha pada saat-saat ini itu belum jatuh tempo, banyak yang belum jatuh tempo. Sehingga permintaan dolar itu juga tidak naik secara signifikan. Ini kenapa? Karena permasalahan juga karena COVID. Karena COVID yang kemarin banyak juga ternyata perusahaan-perusahaan yang menahan operasionalnya dan tidak melakukan utang luar negeri atau melakukan restrukturisasi. Nah, inilah yang mengakibatkan kenaikan dolar ini saat ini masih kita melihat 15.000. Bergeraknya masih melambat. Nah, kemudian permasalahan pemicu yang menjadi permasalahan yang sekarang ini kenaikan daripada migas dan segala macam yang mengakibatkan sekarang ini sepertinya harga BBM naik dan segala macam. Nah, ini di mana permasalahannya? Permasalahan ini sebenarnya pemicu selain dari COVID adalah pemicu daripada perang Rusia-Ukraina. Ini sebenarnya pemicu kita juga. Ini yang mengakibatkan kenaikan daripada gas gitu. Karena dengan embargo Eropa dengan Rusia yang tidak memperdagangkan gasnya dan juga minyaknya, ini mengakibatkan juga permasalahan adanya satu inflasi di situ.
Nah, kita melihat juga ternyata yang sebenarnya kita harus khawatirkan adalah terjadi krisis pangan di sini. Krisis pangan ini terjadi karena permintaan daripada dan harga daripada gandum, jagung, selama itu naik. Suplai turun. Karena apa? Karena Rusia dan Ukraina, perang Rusia-Ukraina itu mengaruhi daripada gandum dan juga produk-produk pertanian. Dan juga produk-produk untuk pupuk. Nah, ini yang menjadi satu hal yang concern kita semuanya di sini. Kemudian kalau saya menyoroti di sini, Pak, mengenai masalah pemerintah kita, sebenarnya apa yang dilakukan di pemerintah kita dalam saat ini adalah dengan tidak menaikkan suku bunga saat ini, karena memang situasi memang belum saatnya kita naikkan. Kemudian kalau kita melihat di sini permasalahan yang disampaikan oleh Bu Yani tadi mengenai masalah bagaimana yang namanya kenaikan komoditas kemudian bisa dilakukan subsidi. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu, sudah mengantisipasi itu tahun 2022 ini. Pemerintah sudah memberikan tambahan anggaran, bukan APBNP ya, tapi tambahan anggaran karena menggunakan pasal 44. Itu adalah dengan melakukan penambahan anggaran itu sekitar 431,5 triliun. Itu untuk subsidi. Itu adalah untuk subsidi BBM 194,7 triliun. Kemudian untuk listrik itu adalah 21, triliun. Nah, inilah yang mengakibatkan kita masih bisa menahan BBM yang subsidi, bukan yang non-subsidi. Kalau yang non-subsidi mungkin kan kita sudah seperti diesel dan segala macam harganya sudah cukup tinggi. Diesel Dex ya, yang kemudian di luar Pertalite dan segala macam itu harganya cukup tinggi karena tidak subsidi. Tapi untuk yang subsidi, pemerintah sudah menyiapkan subsidinya itu. Nah, kemudian selain energi yang disubsidi, pemerintah juga sudah melakukan subsidi untuk Parlinsos, yaitu perlindungan sosial. Itu sudah ada tambahan lagi untuk subsidinya juga. Jadi dari subsidi yang sudah dari anggaran Parlinsos yang 431 triliun, ya 431,5 triliun itu terdiri dari pemberian sembako, PKH, BLT, kemudian bantuan pendidikan, bantuan PKL, UMKM, dan kemudian juga minyak goreng dan segala macam itu BLT minyak goreng, itu akan mendapat tambahan lagi. Tambahannya adalah 18,6 triliun. Jadi dalam hal ini secara politik ya kita katakan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan ini. Apapun yang terjadi bahwa ini mungkin karena tahun politik dan segala macam itu memang bisa terjadi seperti itu. Tetapi ini adalah merupakan usaha-usaha pemerintah untuk menahan, untuk menekan agar segala sesuatu kebutuhan daripada masyarakat ini tidak seperti yang ditakutkan kalau kita bicara apa yang disampaikan itu sudah menakutkan bahwa negara ini akan bangkrut. Kalau kita hitung-hitungan seperti itu, bisa saja memang. Tetapi karena penerimaan kita pun tahun 2021 itu sudah ada sudah melampaui batas yang kita targetkan. Dan saat ini pun tadi Pak Antoni juga mengatakan sudah 50% penerimaan kita. Artinya penerimaan kita dengan komoditas itu sudah cukup bagus. Inilah yang saya katakan bahwa kita tertolong oleh kondisi ini. Memang tidak bisa tidak bisa kita katakan bahwa kita tidak bisa bergantung ini. Ya, tidak bisa bergantung, tetapi permasalahan ini adalah menggantung pada kita karena situasinya memang inilah yang menjadi penolong kita. Jadi jangan dibalik ini masalahnya. Masalahnya ini menjadi penolong kita. Nah, nanti kalau misalnya komoditi turun, nanti perekonomian dunia juga akan berubah lagi. Belum tentu juga itu akan terjadi seperti ini. Karena kalau kita melihat bahwa Indonesia tidak satu-satunya saat ini yang mengalami hal seperti ini. Karena seluruh dunia saat ini pun juga boleh dikatakan terkoreksi semuanya. Suku bunganya juga dinaikkan semua. Jadi dari data yang saya dapat, itu suku bunga di negara-negara suku bunga sudah dinaikkan semua. Seperti Rusia, Brasil, US, UK, Meksiko, South Africa, itu sudah dinaikkan semua suku bunganya.
Nah, inilah saya katakan bahwa secara kalau saya melihatnya dari segi politik saja, karena kita tadi sudah dikatakan makronya mikro seperti ini. Kalau saya dikatakan Bu Yani dan dikatakan Pak Antoni, apa yang menjadi perkembangan kita semua, itu kita menjadi concern kita semuanya. Menjadi concern kita semuanya, dan kita juga sudah memperhitungkan itu semuanya, dan kemudian juga sudah mengantisipasi dalam anggaran kita. Nah, kemudian yang dikatakan oleh Bu Yani juga mengenai masalah bagaimana pemerintah banyak hal-hal yang belanjanya yang memang dikurangi dan segala macam. Jadi memang saat ini, Bu, memang pemerintah ini menerapkan spending better. Karena kita melihat banyak sebenarnya APBN ini yang bisa dihemat. Nah, saya nggak tahu bagian-bagian yang tidak dihemat itulah mungkin yang menjadi kue-kue yang mungkin dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin juga yang sebenarnya tidak perlu menjadi perlu dan segala macam. Nah, yang ditahan itu adalah saat ini juga ada yang namanya juga dikatakan bahwa automatic adjustment. Jadi setiap kementerian itu dilakukan automatic adjustment. Artinya bahwa mereka anggarannya pada saat pencairan itu ada automatic adjustment yang akan dipotong untuk belanja modal. Belanja modal, Bu. Belanja modalnya ditahan memang. Tapi untuk belanja barang rutin, itu tetap jalan. Tidak ada masalah. Karena ini untuk kelanjutan seperti ini. Nah, ini karena memang melihat bahwa kita memang seperti ini tahu bahwa ini adalah ketidakpastian. APBN kita pun juga naik, tetapi ini adalah dengan angka ketidakpastian situasinya. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga kita ke depannya kita hitung kira-kira antara 9,5 kalau saya pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7, ya kan? Ini masih nanti pada saat area APBN 2016 Agustus, pada saat nanti pidato kenegaraan, kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita pun juga kita masih optimis untuk itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini, apa yang menjadi concern kita semua, kita patut untuk waspada, tetapi kita juga tidak perlu kita harus takut dalam situasi saat ini, karena di mana ada resesi, di situ pasti ada kesempatan. Dan kita sudah melampaui beberapa resesi, dan selalu ada kesempatan yang muncul dalam muncul untuk bisa menolong daripada resesi itu. Nah, saya katakan di sini kenapa? Karena resesi ini, kesempatan inilah dengan komoditi yang naik inilah sebenarnya yang memberikan kesempatan kita untuk bagaimana kita bisa memandang bahwa ekonomi kita ini patut diwaspadai, tetapi jangan kita juga takut untuk melakukan sesuatu hal yang bisa kita kita lakukan ke depan ini. Tetap saja kita harus optimis. Saya kira itu saja Pak Sandi. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Antoni dan Ibu Yani tadi, saya kira sudah cukup semua. Saya hanya melengkapi saja apa yang menjadi concern daripada makro, tinjauan makro dan mikro daripada ekonomi kita. Terima kasih.